hasil musyawarah majelis, kami akan membacakan putusan. Apalagi? Baik, kemudian yang kedua, bahwa sakitnya para soal ini memang bukan sakit sederhana. Sesungguhnya ada kondisi penyumbatan yang baru kami dari tim kuasa hukum menolak untuk sidang putusan ini tetap dibacakan dengan ketentuan in absentia. Kami tetap memedomani peraturan pasal 196 ayat 1 Undang-Undang 28 tahun 1991 tentang hukum acara pidana yang menyatakan pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam undang-undang menentukan lain. Sepanjang saya pelajari bahwa perkara ini adalah perkara ITE, saya pikir di dalam undang-undang ITE tidak diperbolehkan bahwa dilakukan secara in absentia. Kemudian diperbolehkan untuk perkara ini dilaksanakan secara in absentia, tentu harus dengan kondisi bahwa terdakwa dipanggil secara patut yang kemudian terdakwa tidak ada kabar. Saya pikir hari ini kami telah menyampaikan kabar setiap kali dan alasan sakit adalah alasan yang diperkenankan oleh undang-undang. Saya pikir begitu. Kami cukup ya. Dijawab oleh anggota kami. Kami berharap bahwa perkara ini jangan mengikuti framing yang disampaikan oleh Bapak Paris Pakai. Saya berharap bahwa ini harus sesuai dengan penegakan hukum dan apa yang akan kita lakukan harus berdasarkan KUHP, harus berdasarkan undang-undang. Ya. Itu poinnya. Cukup ya. Silakan akan dijawab oleh anggota. Baik, begini. Ya, kami sepakat ya. Kita sepakat segala apapun perkaranya kita jalankan berdasarkan undang-undang. Dan undang-undang itu bukan hanya KUHP. Ya. Baik, tadi Ketua Majelis mengutip Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 12 ayat 2, nanti silakan dibaca sebentar. Ya. Dan ini pembelajaran ya bahwa tidak hadirnya terdakwa tidak berarti in absentia. Ya. Kalau perkara in absentia itu perkara tertentu, iya. Untuk perkara tertentu, tipikor, HAM, pelanggaran HAM, TPPU, terorisme, itu boleh in absentia. Artinya sejak awal tidak ada terdakwa hadir. Itu in absentia. Berbeda dengan perkara ini. Ya. Perkara ini diperiksa dengan hadirnya terdakwa, tapi dapat diputus tanpa hadirnya terdakwa dengan syarat pemeriksaan sudah selesai. Itu pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Silakan dibaca. Kemudian dengan dibacakannya putusan, mengucapkannya putusan tidak menghilangkan hak-hak terdakwa maupun penuntut umum. Ya, apapun hak-haknya tetap dapat dijamin, ya, dilaksanakan atau dijamin haknya untuk mendapatkan haknya bersikap terhadap putusan yang diatur dalam 196 KUHP, ya, seperti itu. Jadi dengan juga kami setuju kita tidak berdasarkan framing siapapun, ya, apakah itu hotman, apakah itu rasman. Jadi kita memutus perkara berdasarkan undang-undang, berdasarkan fakta, tidak berdasarkan framing siapapun, gitu ya. Jadi majelis hakim sudah bermusyawarah untuk menjatuhkan atau membacakan putusan hari ini, ya. Nanti akan disampaikan hak-hak terdakwa maupun penasihat hukum oleh ketua majelis terhadap sikap atas putusan yang telah diucapkan, seperti itu ya. Jadi itu sudah tertera majelis hakim. Izin yang mulia. Jadi gini ya, ini tadi sudah disampaikan. Intinya begini, majelis hakim itu punya guidance. Saya selalu pakai ini kan, KUHP dan undang-undang, maksud undang-undang kekuasaan kehakiman. Dan yang harus diingat, majelis hakim bersikap impartial, tidak memihak. Ya, harus ingat itu. Fakta hukum kita peroleh dari tuntutan dari penuntut umum dan pembelaan terdakwa dan proses hukumnya. Ya, jadi itu cukup jelas ya, sehingga sehingga masyarakat juga bisa mengetahui dari awal sudah jelas terang benderang semuanya sepanjang persidangan. Ya, jadi saya harap masalah framing itu jangan pernah digunakan lagi oleh penasihat hukum terdakwa. Ya,
ini itu sepertinya menciderai juga independensi peradilan. Ya, tolong dicatat. Mungkin itu Ketua Majelis silakan. Seperti itu. Izin yang mulia, kami menyampaikan yang mulia. Ya pada intinya saja. Ya, tadi pada apa yang disampaikan oleh kami tim kuasa hukum bahwa terdakwa kondisi sakit dan perawat. Ya sudah Kita Pak. juga harus menghormati hak asasi manusia. Baik. Yang mana terdakwa tidak ada di persidangan ini, kami keberatan dan menolak ketika majelis hakim untuk membacakan putusan. Baik, keberatan saudara akan kami catat dalam berita acara. Kalau saudara akan bersikap, silakan. Majelis tetap kepada ketentuan akan membacakan putusan ini. Baik, kami akan Baik, memulai. yang mau izin terakhir, dikit aja kata-katanya. Mohon maaf, mengingat kami menolak terhadap Ya. putusan ini dibacakan, kami walk out. Silakan. Silakan, dipersilakan. Ya, silakan. Masa ada dua kali.